Rain adalah pecundang terlemah, jelek, dan kesepian yang diusir dari parti pahlawan karena menjadi rekan setim yang paling tidak berguna. Setiap hari dalam hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, sampai dia bertemu dengan gadis kucing paling seksi, yang memberinya kemampuan super kuat untuk mengalahkan monster legendaris yang berkeliaran di dunia. Tanpa dia sadari, dia telah menciptakan haremnya sendiri, dan dikenal sebagai petualang legendaris terhebat. Tapi saat dia hanya menjadi pesuruh untuk sekelompok pahlawan yang tidak tahu berterima kasih, pemimpin kelompok memanggil Rain ke markas, memberitahunya bahwa mereka akan memecatnya karena sangat tidak berguna. Dia bertanya-tanya mengapa mereka ingin menyingkirkannya, tetapi mereka semua berteriak di wajahnya, mengatakan bahwa seorang mod Discord bisa mengendalikan lebih banyak anak kucing daripada yang bisa dia lakukan seumur hidupnya sebagai seorang penjinak hewan buas. Jadi Rain meninggalkan markas, hatinya hancur karena pengkhianatan timnya, dan berjanji untuk tidak akan pernah kembali. Di kota, dia bingung bagaimana cara bertahan hidup, mengingat dia tidak punya pekerjaan, sedang bokek, dan tidak punya tempat tujuan. Tapi beberapa anak datang untuk menemaninya dan memintanya menunjukkan kekuatan hewan langka miliknya. Jadi, dengan menggunakan mantra sementara, Rain memanggil seekor elang ke tanah dan membuatnya membungkuk di hadapan mereka. Anak-anak itu sangat gembira, dan memanggilnya panutan mereka, mengatakan mereka lebih mengaguminya daripada para bajingan lain yang berpura-pura menjadi pahlawan. Kata-kata baik mereka menginspirasinya, jadi Rain memutuskan untuk menggunakan keahliannya, dan menjadi seorang petualang. Di Guild Petualang, Rain melihat Roxanne, sial, salah acara, Rain bertemu dengan aset besar milik Natalie, dan dia menyambutnya di guild, menjelaskan bahwa tugasnya adalah menangkap monster dan melindungi warga. Namun, Rain sudah terpikat oleh rudal besarnya, dan butuh lebih banyak waktu untuk menatapnya, jadi dia memintanya untuk melanjutkan. Dia mulai menjelaskan sistem peringkat untuk monster, dan petualang di dunia ini, memberitahunya bahwa dia perlu lulus quest percobaan sebelum memenuhi syarat sebagai petualang dan harus mengalahkan sekelompok monster. Setelah mengetahui dia adalah seorang penjinak hewan buas, Natalie mengkhawatirkan keselamatannya dan mencoba membujuknya agar tidak menjalankan quest itu. Tapi dia menolak dan bertekad untuk membuktikan dirinya. Begitu dia tiba, Rain menemukan sekelompok gremlin sedang memakan buah-buahan curian. Jadi dia mengeluarkan pisaunya dan menyerbu mereka, dia membantai mereka semua, dan mengumpulkan baturun mereka di atas sebuah tunggul pohon, sambil mengagumi hartanya saat memasukkannya ke dalam kantong. Dia mendengar teriakan dari tengah hutan, dan segera bergegas untuk melihat siapa itu. Begitu dia tiba, dia menemukan seorang gadis ketakutan karena seekor harimau pembunuh besar yang siap melahapnya. Sebelum harimau itu bisa melancarkan serangannya, Rain segera menyerbunya dan menikam binatang itu dengan pisaunya. Namun, harimau itu adalah monster peringkat D, jadi bulu titaniumnya mematahkan pisau Rain menjadi dua, dan membuatnya terlempar ke tanah. Harimau itu mengalihkan perhatian padanya dan siap mengakhiri hidupnya saat itu juga. Tetapi gadis itu tiba-tiba melompat tinggi ke udara, dan mendaratkan tendangan dahsyat di leher harimau itu. Dia membunuhnya seketika. Setelah melihat lebih dekat pada gadis misterius itu, Rain menemukan bahwa dia adalah anggota spesies makhluk langka dengan kekuatan kelas tinggi, yang disebut sebagai roh kucing. Namun, dampak dari membunuh harimau itu telah menguras semua energinya, membuatnya pingsan di pelukannya. Untungnya, dia punya beberapa makanan di tasnya dan menawarinya. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Kanabe, langsung menyukainya dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya sebelum dia menemui ajalnya. Rain bertanya mengapa dia sendirian di hutan, jadi dia memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menemukan keajaiban dunia ini. Dan, melihat dia memiliki kemampuan khusus sebagai penjinak hewan buas, dia percaya Rain bisa mengendalikannya. Dan berbagi kekuatannya, Rain menyadari bahwa dia akhirnya bisa menjadi lebih kuat dengan menggunakan kekuatan Kanabe. Jadi dia setuju dan menjadi tuannya. Setelah melukai jarinya dengan giginya, setetes darahnya jatuh ke tangannya, mengaktifkan mantra ikatan di antara mereka. Jadi mereka menyebutkan nama mereka dan menyatukan hati mereka, memindahkan aura mereka satu sama lain dalam ikatan permanen. Setelah ini selesai, Kanabe ditandai dengan simbol di tangannya yang melambangkan persatuan mereka. Di Guild Petualang, Natalie memberi selamat kepada Rain karena telah lulus ujiannya, dan memberinya sebuah kartu identitas, secara resmi menempatkannya pada posisi petualang peringkat F. Tepat setelah itu, Rain menerima 50 koin tembaga, tapi dia menganggapnya sebagai hadiah kecil untuk semua usahanya. Dalam upaya untuk menyemangatinya, Natalie menyarankan agar dia mengambil lebih banyak misi untuk mendapatkan bayaran yang lebih tinggi. Kemudian di resepsionis, Rain memberitahu Kanabe bahwa dia sekarang adalah anggota resmi dari guild, dan dia sangat senang untuknya. Tapi saat mereka mencoba pergi, seorang petualang sombong mendatangi Kanabe dengan gombalan maut dari subreddit favoritnya. Namun, Rain merusak rencananya, memberitahunya bahwa gadis itu sudah menjadi miliknya. Karena cemburu dengan persatuan mereka, pria itu menantang Rain untuk bertanding panco, mengatakan pemenangnya akan mendapatkan gadis itu. Jadi Rain menyetujui pertandingan tersebut. Mereka saling berhadapan, dan Rain mengunci tangan dengan pria itu dalam adu kekuatan, masing-masing berusaha untuk mengalahkan yang lain. Namun, Rain menghantamkan tangan pria itu ke meja, mematahkannya seketika dan membuatnya jatuh ke lantai sambil menangis. Setelah melihat cukup,
Natalie meminta maaf kepada Rain dan Kanabe atas perilakunya yang tidak sopan dan mengakui bahwa dia terkesan dengan kekuatan Rain, tapi bahkan Rain sendiri pun terkejut. Karena dia tidak menyadari bahwa berikatan dengan Kanabe akan meningkatkan kemampuan fisiknya. Kemudian pada hari itu, mereka pergi ke ladang untuk mengumpulkan herbal. Dan ini adalah misi pertama Rain sebagai seorang petualang. Tapi Kanabe merasa kecewa, karena mengharapkan misi yang lebih berbahaya. Namun, Rain memberitahunya bahwa dia harus membuktikan diri sebelum ditugaskan pada misi yang lebih sulit, dan saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia mengendalikan para kelinci dengan keahlian khususnya, membuat mereka mengumpulkan arbal yang cukup untuk mempercepat pekerjaannya. Tiba-tiba, mereka mendengar sebuah teriakan dan mulai berlari ke arahnya. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka melihat sekelompok bandit sedang merampok seorang pria tua dan siap untuk membunuhnya. Tapi Rain menyerang mereka, bertekad untuk menyelamatkan pria itu. Dia melancarkan beberapa pukulan dan tendangan ke para bandit, menghajar mereka dengan brutal, dan membuat Kanabe terkesan dengan kemampuan bela dirinya. Pria tua itu berterima kasih padanya, tapi mengaku bahwa dia takut para bandit akan kembali. Jadi Rain memutuskan untuk menangkap mereka semua dan mencegah hal itu terjadi lagi. Namun, Kanabe tidak menyukai ide itu karena jumlah mereka lebih dari 100 orang. Tapi Rain meyakinkannya bahwa dia punya rencana yang sempurna. Dengan bantuan seekor tupai, Rain menemukan tempat persembunyian para bandit dan meminta Kanabe untuk memanggil pasukan satria untuk bergabung dalam serangan itu. Setelah dia pergi, Rain menggunakan keahlian khususnya dan mengendalikan sepasukan lebah, membuat mereka menyengat para bandit dan menidurkan mereka semua. Ketika Kanabe tiba dengan bala bantuan, mereka semua terkejut melihat para bandit yang tertidur. Bertanya-tanya bagaimana Rain berhasil melumpuhkan mereka semua. Tiba-tiba, gua itu mulai runtuh, dan 3 kadal raja raksasa muncul dari kegelapan, siap menyerang siapapun yang terlihat. Salah satu kadal raja mencoba menyerang Rain, tapi dia melumpuhkannya dengan satu pukulan. Dan Kanabe terbang tinggi ke udara, melumpuhkan kadal raja lainnya dengan tendangan yang luar biasa. Rain segera memerintahkan para petualang untuk menyelamatkan para bandit dari gua, meninggalkan dia dan Kanabe. Bersama-sama, mereka menyerbu ke arah kadal raja yang lain, dan melancarkan serangan yang kuat padanya. Dan saat mereka melakukannya, Rain menyadari betapa beruntungnya dia memiliki Kanabe di sisinya. Untungnya, mereka berdua meninggalkan gua tanpa terluka, dan orang-orang menghujani mereka dengan pujian. Setelah menerima uang hadiah untuk para bandit terkenal itu, mereka kembali ke guild petualang. Di guild, Natalie memberitahu Rain tentang promosinya dari peringkat F ke peringkat S sebagai pengakuan atas pencapaiannya baru-baru ini. Jadi dengan uang hadiah mereka membeli peralatan baru dan makan malam mewah bersama. Kennedy sangat senang melihat tempat tidur yang nyaman di kamarnya. Sebuah kemewahan yang tidak pernah ia duga akan ia miliki. Namun, kegembiraannya benar-benar hilang ketika dia menyadari akan berbagi kamar dengan si jelek Rain. Jadi dia mulai mengeluh karena berbagi kamar dengan pecundang yang menyeramkan, kesepian, jelek, dan menjijikan. Sialan. Jadi untuk membuatnya nyaman, Rain menawarkan untuk berkemah di luar, tetapi Kennedy merasa tidak enak dan memintanya untuk tetap tinggal. Seiring berjalannya waktu, Rain dan Kennedy terus menikmati kehidupan indah yang selalu mereka impikan. Namun, suatu hari mereka diberitahu tentang seorang preman kuat yang melawan para pelancong yang melintasi jembatan ke kota, jadi Rain menerima misi itu, tertarik dengan hadiah besar yang akan dia terima. Saat mereka tiba di jembatan, mereka melihat seekor naga merah yang indah terbang di udara, dan setelah mendarat, naga itu berubah menjadi seorang wanita cantik, yang menyebut dirinya Tanya, yang memberitahu mereka bahwa mereka tidak diizinkan lewat tanpa pertarungan. Rain terkejut saat mengetahui bahwa preman yang ditakuti itu ternyata seorang wanita. Jadi dia bertanya apakah wanita itu benar-benar bertanggung jawab karena telah menyerang para pelancong. Setelah mengakuinya, dia menjelaskan bahwa jembatan itu adalah tempat latihan untuk lainnya dan mengatakan satu-satunya cara untuk lewat adalah dengan mengalahkannya. Saat pertarungan dimulai, Tanya melancarkan pukulan kuat ke arah Rain, dan dia nyaris tidak berhasil membelah diri. Namun, dia terkesan dengan kekuatannya dan melepaskan napas apinya, yang secara tidak sengaja membakar ekor Kennedy. Kennedy menjadi marah dan menghadapi Tanya secara langsung, bertekad untuk mengalahkannya, sementara Rain menyaksikan Kennedy bertahan, menandingi kekuatan Tanya dengan kekuatannya sendiri. Dia mencoba menyerang Tanya dari titik butanya, tetapi Tanya menangkapnya di udara. Dan melihat peluang terbuka, dia melemparkan mereka berdua ke udara, siap untuk melepaskan napas api lagi ke arah mereka di saat-saat terakhir. Namun, mereka menendang kaki satu sama lain, dan berhasil menghindari serangannya. Melihat bagaimana mereka berhasil menghindari serangan pamungkasnya, Tanya berkata mereka mendapatkan kekagumannya. Tetapi Rain memutuskan untuk bertarung sebagai penjinak monster dan meminta Kennedy untuk mengulur waktu. Setelah setuju, dia kembali melawan Tanya. Sementara dia membuat kontrak sementara dengan seekor burung, memintanya untuk memanggil bala bantuan. Saat bala bantuan tiba, Rain memimpin serangan terhadap Tanya, melumpuhkannya dengan racun hingga dia menjadi lumpuh. Setelah pertempuran, dia mengungkapkan bahwa burung-burung itu disebut pitu, dan mereka dikenal memiliki racun hebat yang bisa menjatuhkan monster apapun. Sekarang setelah dia dikalahkan, Tanya bertanya-tanya apakah dia akan dijual untuk menjadi budak pelampiasan seseorang.
Tetapi Rain berjanji untuk mengampuninya, malah memintanya untuk bergabung dengan timnya, jadi dia menerimanya. Tanya memutuskan untuk menyerah, melihat dia tidak bisa terus bertarung. Tetapi Rain tidak ingin dia pergi selamanya, jadi dia memintanya untuk bergabung dengan timnya. Tapi dia pikir Rain akan memaksanya untuk melakukan hal-hal aneh dengannya. Namun, Rain meyakinkannya bahwa dia hanya ingin berada di sisinya. Jadi setelah Kenode mulai merundungnya karena menolak, dia akhirnya menerima. Kemudian pada hari itu, mereka kembali ke guild untuk mengambil hadiah mereka. Dan, Natalie terkejut mendengar mereka mengalahkan monster yang kuat itu. Setelah memperhatikan Tanya, dia bertanya-tanya apakah Tanya adalah seekor naga, tetapi Rain menyangkalnya dan segera menariknya keluar sebelum dia mulai mengungkapkan semua rahasia mereka. Saat mereka berjalan melewati kota, Rain memperingatkan Tanya untuk tidak pernah mengungkapkan identitasnya kepada siapapun, karena tahu itu akan membuat orang-orang panik. Tetapi saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia menyadari Tanya sudah menghilang dan mulai menunjukkan dirinya kepada semua orang, jadi mereka membawanya keluar kota. Dan Rain memberitahunya tentang tempat aman yang bisa dia tuju, memperingatkannya untuk menjauhi masalah. Namun, dia ingin tinggal bersamanya, mengajaknya untuk melangkah lebih jauh, jadi Rain setuju, menyadari dia tidak bisa melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Satu hal yang gagal dicapai oleh setiap protagonis anime. Setelah beberapa menit, dia menggores jarinya, membiarkan darah menetes ke tangannya, dan mulai menciptakan mantra ikatan di antara mereka. Saat dia mengucapkan mantra itu, sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki Tanya, dan cincin-cincin sihir mengelilinginya. Setelah menyebutkan namanya sendiri, lingkaran sihir di tangan Rain terbang ke tangannya, membentuk ikatan permanen sama seperti dengan Kanabe. Malam itu, saat Rain tertidur di lantai, Tanya dan Kanabe berdebat tentang siapa yang akan mengawasinya tidur. Keesokan harinya, mereka menjalankan misi baru untuk berburu slime. Tetapi setelah mencari untuk waktu yang lama dan tidak menemukan satupun, Rain memutuskan untuk merapal mantra pada seekor burung. Saat dia menatap matanya, dia menjadi tidak sadarkan diri, dan pikirannya berpindah ke tubuh burung itu, menggunakannya seolah miliknya sendiri. Dia menjelaskan teknik itu kepada Tanya dan Kanabe, mengesampingkan kekecewaannya karena tidak bisa merasakan kehangatan indah dari lekuk tubuh Tanya. Dan akhirnya terbang menjauh. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan ratusan slime, dan Kanabe mengangkat sebuah batu besar siap untuk menghancurkan mereka. Tetapi Tanya menghentikannya, menyarankan Rain memanfaatkan kesempatan itu untuk melatih sihir apinya. Saat Tanya mendorongnya maju, dia fokus pada sihirnya, dan melepaskan bola api raksasa. Dia menyebabkan ledakan besar yang melenyapkan slime di hadapannya. Setelah melihat ekspresi terkejut di wajahnya, Tanya memberitahunya bahwa dia telah memperoleh kekuatan naganya, sama seperti dia memperoleh kekuatan fisik Kanabe. Ketika lebih banyak slime mulai muncul, Rain melihatnya sebagai kesempatan untuk berlatih lebih jauh, jadi dia meminta Tanya untuk mengajarinya menggunakan sisa kekuatannya. Tetapi ternyata dia adalah guru dari neraka. Malamnya, setelah melahap makan malam mereka, Tanya bertanya pada Rain bagaimana dia menjadi seorang penjinak monster, jadi dia menceritakan kisahnya. Ketika dia masih muda, orang tuanya adalah penjinak monster, yang membuatnya tumbuh dewasa dengan berlatih sihir itu. Dia berkata bahwa suatu hari, setelah berlatih hingga larut malam, dia menyadari desanya terbakar dan bergegas lari pulang. Namun, ketika dia tiba, dia menemukan bahwa semua orang telah dibantai oleh monster dan, pada pagi harinya, dia diselamatkan oleh para satria kota, dan diizinkan untuk tinggal dan bekerja di dalam kota sampai dia dewasa. Akhirnya, dia bergabung dengan parti pahlawan, di mana dia berharap mendapatkan pengakuan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, dan hanya dimanfaatkan untuk membawa tas semua orang. Ketika dia mulai merasa menyedihkan tentang betapa kelam masa lalunya, Kanabe memegang tangannya, mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang paling baik yang dia kenal karena selalu menyelamatkan orang lain, dan bahwa dia tidak boleh merasa menyedihkan karena hal itu. Tanya memegang tangannya, mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu baik untuk kebaikannya sendiri tetapi dia menyukai hal itu dari tuannya yang baru. Namun, keduanya sangat marah karena parti pahlawan dan berharap untuk menghancurkan mereka. Tetapi Rain berharap dia bisa menjalani sisa hidupnya bersama mereka. Keesokan harinya, mereka menjalankan misi baru, membakar dan membantai orc. Tanya berpikir itu akan mudah. Jadi dia bergegas pergi untuk mencari lebih banyak orc. Dan setelah menemukan beberapa dari mereka, Konabe melemparkan batu ke seekor orc, menghancurkan kepalanya. Seketika, salah satu orc lainnya menyerang ke arah Tanya, tetapi dia menusuknya dengan ekornya, menghancurkannya pada saat itu juga. Setelah mengambil batu runnya, dia mendekati orc lain, siap untuk membakarnya dengan apinya. Tapi orc itu menangkap pergelangan kakinya dan menariknya ke tanah. Namun, dia membakar wajah orc itu dan beristirahat sejenak karena kelelahan. Tetapi orc lain datang menyerang ke arahnya dari belakang. Tapi untungnya, Rain muncul tepat waktu, yang memungkinkan Konabe menendang wajahnya, memusnahkannya di tempat itu juga. Melihat pertarungan telah usai, Rain menyembuhkan lukanya dengan sihir dan meminta Tanya untuk tidak merasa bersalah. Setelah melihat raut wajah bersalah di wajahnya hari itu, Konabe memberitahu Rain bahwa Tanya menyalahkan dirinya sendiri atas luka tusuk Rain. Jadi untuk memastikan dia tidak menyakitinya lagi, dia memutuskan untuk menjauh dari tim untuk sementara waktu,
sehingga Rain memutuskan untuk pergi mencarinya. Begitu dia menemukan Tanya, dia mulai meminta maaf padanya, mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas lukanya. Namun, Rain tidak mempermasalahkannya dan memberitahunya untuk berhati-hati lain kali. Ketika dia memberitahunya bahwa Konabe sangat mengkhawatirkannya, Konabe segera bergabung dengan mereka dan mulai memberitahu Tanya bahwa dia sangat penting bagi mereka, sambil memeluknya dan menangis. Malam itu, saat Rain sedang tidur, Tanya memperhatikannya diam-diam dan menyadari bahwa dia mungkin mulai menyukainya. Tetapi saat dia mengaguminya, dia berpikir untuk tetap berada di sisinya selamanya. Beberapa minggu kemudian, saat dalam misi lain, mereka bertemu dengan anggota parti pahlawan, orang-orang dari masa lalu Rain. Setelah 1 menit saling menatap, Rain mulai berjalan pergi bersama para gadis. Namun, Arios mulai mengejeknya, memanggilnya pecundang tidak berguna yang tidak pernah pantas mendapat tempat di tim mereka. Karena sudah muak, Tanya menyuruh Arios untuk berhenti menghina tuannya. Tapi Arios terus menyebut Rain sampah tidak berguna. Setelah mengetahui Tanya adalah seekor naga dan Konabe adalah roh kucing, Arios bertanya-tanya mengapa mereka mengikuti Rain bukannya dia. Ketika Konabe memberitahunya bahwa Rain adalah teman mereka, Arios mengatakan dia berbohong, bahwa Rain pastilah budak mereka karena dia tidak pernah melihat Rain sebagai apapun selain ular kotor, tidak berguna, dan jelek. Kata-kata itu tidak bisa diterima olehnya. Jadi Konabe memberitahu mereka bahwa Rain benar-benar tuan mereka. Jadi, dia memberitahu Rain bahwa dia menginginkannya kembali di tim mereka, karena misi terakhir mereka ke hutan misterius berakhir tanpa keberhasilan apapun. Dia ingin Rain memantau jalan menggunakan kemampuan menjinakkan monsternya. Tapi Rain memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah menjadi anggota kelompok mereka lagi. Marah karena penolakannya, Arios mulai menghina Rain lagi, mengatakan bahwa undangannya adalah sebuah kehormatan besar bagi sampah tidak berguna sepertinya. Para pahlawan yang lain juga menghina Rain, memanggilnya pecundang lemah dan menyedihkan yang tidak punya tempat lain di dunia ini selain membawakan tas mereka. Mendengar kata-kata itu, kemarahan Rain memuncak, tetapi dia memutuskan untuk pergi saja. Namun, Nina memanggilnya kembali, memberitahunya bahwa mereka harus menemukan perisai kebenaran di hutan misterius sebelum Raja Iblis mengambil alih dunia mereka dengan monster yang sama yang menghancurkan desanya bertahun-tahun yang lalu. Rain tidak ingin melihat dunia hancur, jadi dia memberitahu mereka bahwa dia akan membantu mereka menemukan perisai itu. Namun, mereka terus menghinanya, memanggilnya bocah lamban dan bodoh yang berpura-pura menjadi pria dewasa. Tetapi saat mereka hendak pergi, Konabe dan Tanya menyuruh mereka meminta maaf kepada Rain. Setelah mereka menolak untuk meminta maaf, mata Tanya menyala karena amarah, menuntut agar mereka memohon sambil berlutut, atau dia akan menghancurkan mereka seperti karung bodoh. Arios tiba-tiba mencengkram ke meja Rain, memanggilnya tikus kecil, dan mengatakan dia tidak bisa diancam oleh siapapun, jadi dia harus menjinakkan Tanya dan Kanabe karena mereka adalah hewan peliharaan yang kotor. Karena sudah muak, Rain tiba-tiba melayangkan pukulan ke wajahnya, menjatuhkannya langsung ke tanah, mengejutkan para pahlawan dan membuat Arios melihat sekeliling seolah-olah dia sedang bermimpi. Namun, Rain tetap teguh, memperingatkannya untuk tidak pernah lagi menyebut teman-temannya binatang. Saat Arios berdiri, dia menghunus pedangnya, menantang Rain dan teman-temannya untuk bertarung dengan timnya, jadi setelah Rain menerima, mereka memutuskan untuk berpisah. Konabe dan Oges berhadapan, dan saat Oges menghunus pedangnya yang besar, menghempaskannya ke tanah, dia memberitahu Konabe bahwa dia selalu ingin melawan roh kucing. Jadi dia berjanji akan mengalahkannya. Tiba-tiba, dia melesat ke arahnya, mengejutkannya dengan kecepatannya, dan langsung mulai menendang perisainya, membuatnya mundur. Sebelum sempat menarik napas, dia mulai menghantam pedangnya dengan pukulannya, menyuruhnya untuk melawan. Segera, dia menebaskan pedangnya, tetapi dia berhasil menghindari serangannya. Saat dia mengangkat pedangnya ke udara, pedang itu mulai terbakar api. Dia mencoba membelahnya dengan jurus rahasianya yang kuat, tetapi dia hanya menendang pedang itu. Setelah dia mengejeknya, menyebutnya lemah, dia menjadi malu dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya pemanasan, siap untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia mulai terbakar dengan kekuatan yang dahsyat. Jadi Konabe memutuskan untuk menunjukkan sebagian kekuatannya juga. Namun, Oges mulai gemetar, menyadari dia tidak mungkin bisa mengalahkannya saat Konabe terbang ke arahnya, siap untuk melancarkan serangan mematikan. Dia bertanya-tanya mengapa seseorang sekuat dia mengikuti pecundang lemah dan menyedihkan seperti Rain. Lalu dia memberitahunya bahwa Rain adalah manusia yang lebih baik daripada mereka semua. Dia menghantam kepalanya dengan tendangan keras, membuatnya terbang menabrak pohon. Saat pohon itu tumbang ke tanah, Konabe menyadari dia mungkin telah berlebihan dalam serangannya. Pada saat yang sama, Tanya berhadapan dengan Nina dan Lin. Tapi dia berharap bisa melawan Arios, karena mereka sama sekali tidak terlihat seperti lawan yang sepadan. Untuk membuktikan diri, mereka memutuskan untuk melawannya dengan seluruh kekuatan mereka dan memanggil kekuatan tongkat sihir mereka, melepaskan ledakan kuat ke arah Tanya. Tapi dia menjentikan jarinya dan membuat ledakan itu lenyap ke udara. Setelah melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, Tanya mulai menertawakan mereka, namun, mereka tidak mau menerima kekalahan. Dan segera melepaskan ledakan lain ke arahnya, tetapi dia menjentikan jarinya lagi, menyebabkan ledakan itu lenyap.
Ketika mereka bertanya-tanya bagaimana dia membatalkan serangan mereka, dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki kekuatan sihir yang dengan mudah menghancurkan semua jenis mantra. Namun, mereka terus melancarkan lebih banyak serangan, dan Tanya terus menjentikkan jarinya dan melenyapkan serangan itu. Karena serangan mereka gagal mencapainya, mereka memutuskan untuk melepaskan angin kencang dan api besar ke arah Tanya. Tetapi dengan sekali lagi jentikan jarinya, kedua serangan itu lenyap, membuat Nina dan Lin benar-benar kehabisan tenaga. Tanya memutuskan untuk melancarkan serangannya sendiri. Jadi dia memanggil sebuah cincin sihir di bawah kakinya, menyebabkan awan menjadi gelap saat lingkaran sihir muncul di langit. Paku-paku raksasa mulai keluar, siap untuk menghancurkan mereka. Jadi Lin dan Nina mulai menangis, memohon belas kasihan pada Tanya. Saat sepertinya mereka akan dihancurkan, Tanya tiba-tiba menarik serangannya, membiarkan mereka pingsan karena kelelahan di hutan. Arios terus mengejek Rain, memanggilnya seorang pecundang tak berguna yang pantas menjadi budak, tetapi saat dia masih berbicara, Rain meninju wajahnya, menyuruhnya diam. Jadi Arios menebaskan pedangnya ke arah Rain, melukai wajahnya. Dia terus menebasnya, tetapi Rain mulai menghindari serangannya. Namun, pedang itu merobek pakaiannya. Saat Arios menerjang maju dengan pedangnya, Rain menangkap tangannya dan melayangkan pukulan hebat ke perutnya. Seketika itu juga, Rain melesat ke arahnya dengan pukulan yang kuat. Tapi Arios berhasil menghindarinya dengan tipis. Dia mulai menebaskan pedangnya lagi, tapi Rain terus menghindari semuanya. Saat Rain melesat ke arahnya lagi, dia memberitahunya bahwa kemampuannya yang luar biasa terbuka sejak dia menjalin ikatan dengan Tanya dan Kanabe, dan bahwa selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari gerakan Arios dalam pertempuran, membuat serangannya mudah ditebak. Dengan ego yang terluka, Arios menebas ke arah Rain lagi. Tapi dia menghindarinya dan dengan sebuah putaran, Rain menendang perut Arios. Namun, Arios tidak mau menerima kekalahan, dan langsung menembakkan petir ke arahnya, tapi Rain melompat menghindar tepat pada waktunya. Saat dia menembakkan petir kuat lainnya ke Rain melemparkan bola api besar miliknya sendiri, yang saling menghancurkan. Dia terkejut melihat Rain menahan serangannya. Jadi dia memutuskan untuk mencoba mantra yang berbeda, saat dia memanggil lingkaran sihir di sekitar Rain. Tombak-tombak besar mulai keluar dari lingkaran itu. Arios memutuskan untuk memanfaatkan kelengahannya dan mengirimkan petir kuat lainnya ke arahnya. Tapi untungnya, Rain menembakkan api dahsyat ke arahnya, menghancurkannya. Pada saat itu, Arios mulai berlari ke arahnya dengan petir, tapi dia tiba-tiba menjadi lumpuh di tempat dan jatuh ke tanah. Rain menunjukkan seekor lebah padanya, memberitahunya bahwa lebah itu telah menyengatnya di awal pertarungan mereka dan bertanggung jawab atas kelumpuhannya. Arios menyadari bahwa dia telah kalah dalam pertarungan. Jadi dia mulai meminta maaf karena telah menghina Rain dan menyebutnya sampah tak berguna. Tapi Rain tidak menerima permintaan maafnya dan memukul wajahnya, menghancurkan tanah di bawahnya. Setelah pertarungan, Tanya dan Kanabe berlari ke arahnya, memeluknya dengan hangat. Sore harinya, Arios dan para pahlawan lainnya meminta maaf kepada Rain atas semua perkataan jahat yang mereka ucapkan padanya. Namun, Tanya tidak puas dengan permintaan maaf mereka dan meneriaki mereka, jadi mereka meminta maaf lagi. Arios memberitahu Rain bahwa perisai kebenaran berada jauh di dalam hutan dan dilindungi oleh monster-monster kuat, menuntut mereka untuk segera membawanya padanya saat mereka menemukannya, karena dialah pahlawan sejati yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Tapi Kanabe langsung meneriakinya, menyuruhnya untuk tidak menuntut apapun dari mereka, karena dia sudah mengambil keputusan. Rain setuju untuk masuk ke hutan dan mencarinya. Di dalam hutan, Rain menyadari peta mereka pada dasarnya tidak berguna, karena hutan itu tidak memiliki jalan yang jelas. Jadi dia membuangnya. Kanabe dan Tanya mulai bertanya-tanya apakah mereka harus benar-benar melanjutkan misi ini, dan mencoba menyarankan agar mereka kembali ke kota. Namun, Rain memberitahu mereka untuk tidak takut, dan mulai mengusap kepala mereka untuk membantu mereka rileks. Dia memberitahu mereka bahwa Arios adalah satu-satunya orang yang bisa menggunakan perisai itu melawan Raja Iblis, dan demi para penduduk desa. Dia bersedia membantunya, meskipun Tanya berpikir dia terlalu baik. Dia berjanji akan tetap bersamanya sampai mereka keluar dari hutan, dan Kanabe juga berjanji akan tetap bersamanya. Setelah dia bersiul, seekor burung kecil terbang ke lengan Rain, jadi dia merapalkan mantra padanya, berharap bisa memindahkan pikirannya ke tubuh burung itu agar dia bisa menemukan jalan melewati hutan. Setelah meminta Kanabe dan Tanya untuk menjaga tubuhnya sampai dia kembali, dia terbang ke langit, mengikuti jalan yang menuju jauh ke dalam hutan. Ketika dia bangun di tubuhnya, dia memberitahu mereka bahwa dia telah menemukan jalan menuju perisai, jadi mereka mengikuti jalan itu. Namun, setelah beberapa jam, mereka menyadari bahwa mereka telah berjalan berputar-putar. Saat mereka menemukan sebuah batu kuning yang telah mereka letakkan di jalan beberapa jam sebelumnya untuk membantu menemukan jalan kembali. Kanabe bertanya-tanya apakah mereka salah jalan. Tapi Rain sangat yakin dia melihat jalan yang benar. Tanya berpikir ada roh misterius yang bersembunyi di hutan, yang menyebabkan mereka tersesat. Jadi dia merapalkan mantra pencarian, memanggil cahaya magis indah yang menuntun mereka ke sebuah pohon magis yang besar. Dia bilang pohon itu menciptakan penghalang tak terkalahkan di sekitar hutan, yang membuat mereka selalu kehilangan arah. Dan menghancurkan pohon itu adalah satu-satunya cara untuk bisa melewati hutan tersebut. Namun,
Rain memberitahunya bahwa dia datang bukan untuk menghancurkan hutan dan memintanya untuk mencari tanaman yang berbeda. Saat dia mulai meragukan ide-idenya yang lain, Konabe tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah pohon. Dia hanya berjarak beberapa inci saat mereka semua mulai mendengar suara dari dalam pohon yang memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan hutan. Saat mereka masih terkejut, seorang peri muda keluar dari pohon itu dan bergerak ke arah mereka. Para peri telah bersembunyi selama 200 tahun. Setelah perang dengan manusia, jadi Rain bertanya-tanya mengapa seorang peri menampakkan diri di hadapannya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, peri itu menuntut mereka untuk meninggalkan rumahnya. Rain mencoba memperkenalkan diri, tapi dia mengancam akan membasmi mereka semua seperti kecoak, jadi mereka langsung lari. Saat mereka berhenti untuk mengatur napas, Rain mengatakan ada yang aneh dengan peri itu, dan dia bertekad untuk kembali ke pohon untuk mencari tahu. Namun, Tanya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ide yang buruk. Karena mantranya menuntun mereka ke pohon itu, dia pikir perisai itu disembunyikan di dalamnya. Jadi dia menyarankan agar Konabe menghancurkan pohon itu. Sementara dia mengalihkan perhatian peri itu dengan sihirnya. Namun, Rain berkata dia lebih suka mencoba berbicara lagi dengan peri itu, meskipun risikonya sangat besar. Jadi mereka mulai kembali ke pohon ajaib itu. Sesampainya di sana, Rain memperkenalkan diri kepada sang peri, mengatakan bahwa dia hanya ingin berbicara dengannya. Tapi peri itu menyuruhnya pergi lagi. Rain teringat saat bertemu serigala yang terluka bertahun-tahun lalu yang sepertinya siap menerkamnya. Tapi setelah menyembuhkan lukanya, serigala itu menjadi temannya, jadi dia bertekad untuk menunjukkan kebaikan kepada peri muda itu dan mendapatkan kepercayaannya. Saat peri itu memanggil panah-panah ajaib, mengancam akan membunuhnya di tempat. Dia mengatakan pada peri itu bahwa dia tidak akan melawannya. Saat Konabe dan Tanya mencoba ikut campur, dia meminta mereka untuk mundur, siap menerima serangan itu. Sang peri terkejut dengan tindakannya yang tanpa pamrih, tapi tetap menembakkan panah ke arahnya, merobek pakaian dan melukai wajahnya. Namun dia tetap bergeming, bertekad untuk tidak melarikan diri. Rain mengatakan padanya bahwa dia hanya ingin bertanya beberapa hal, dan tidak punya niat untuk menyakitinya. Tapi peri itu mengira dia datang untuk menipunya. Jadi dia menyerangnya dengan lebih banyak panah. Namun, Konabe mendorongnya menghindar, dan Tonya berdiri di depan panah-panah itu, siap menghentikannya agar tidak melukai Rain. Mereka memberitahu sang peri bahwa Rain adalah manusia baik yang suka menolong orang, dan bahwa dia tidak pernah berniat menyakitinya. Jadi peri itu akhirnya memperkenalkan diri sebagai Sora, mengatakan dia belum pernah bertemu manusia sebaik itu sebelumnya, dan memutuskan untuk berbicara dengannya. Kemudian pada hari itu, setelah memberitahu Sora bahwa mereka datang mencari perisai kebenaran, Sora memberitahu mereka bahwa penghalang sihir di hutan diciptakan untuk menjauhkan manusia yang mencari desa peri. Dia berkata tidak ada monster yang menyembunyikan perisai itu, melainkan hanya para peri. Saat dia memanggil cahaya aneh, dia menghilang ke dalamnya dan kembali dengan perisai itu, lalu menyerahkannya kepada Rain. Saat bertanya-tanya apakah Sora menginginkan bantuannya sebagai imbalan, Sora memberitahunya bahwa menyerahkan perisai itu hanyalah tugasnya, tapi saat mereka mulai pergi, Rain menyadari ada sesuatu yang mengganggu Sora. Jadi dia kembali padanya, mengatakan bahwa dia benar-benar ingin membantunya dengan cara apapun yang dia bisa. Namun, Sora nggak mengungkapkan masalahnya, tapi saat Tanya dan Kanabe memberitahunya bahwa Rain selalu ingin membantu semua orang, dia akhirnya bisa terbuka. Dia memberitahu mereka bahwa saudara kembarnya ditangkap oleh Raja Iblis selama kunjungan singkat mereka di luar desa. Dan ketika dia mencoba melawannya, dia menemukan bahwa sihir mereka tidak bisa menggoresnya sama sekali. Saat monster itu memintanya untuk meruntuhkan penghalang sebagai ganti saudara perempuannya, dia memutuskan untuk melarikan diri dan meminta bantuan dari kepala desa, tetapi kepala desa hanya menyuruhnya untuk meninggalkan saudara perempuannya. Setelah Rain mengetahui bahwa monster itu adalah seorang satria bayangan, dia memberitahu mereka bahwa itu adalah monster peringkat C yang tidak bisa diserang dengan sihir. Jadi itu adalah pertarungan yang sudah pasti kalah sejak awal. Saat Sora mulai menangis, Rain menyeka air matanya, berjanji untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Dia memberitahunya bahwa monster itu mengancam akan membunuh saudara perempuannya nanti malam. Jadi Rain mulai berangkat dan memintanya untuk menunggu di belakang. Tidak lama kemudian, mereka menemukan satria bayangan dan melihat saudara perempuan Sora, Runa, tergantung di sebuah pohon. Jadi mereka semua mulai menyerbunya. Rain menembakkan api yang kuat ke arahnya, berniat membakarnya menjadi abu. Tetapi dia tidak terluka sambil mengejek sihir mereka. Kanabe terbang melesat di udara dan menendang kepalanya. Rain menyusul dengan pukulan hebat, tetapi satria itu hanya mundur beberapa inci. Setelah satria bayangan menyadari bahwa mereka dikirim oleh Sora, dia melemparkan pedangnya ke arah Runa dengan kekuatan penuh untuk membelahnya. Tetapi Tanya menahan serangannya dengan sayapnya. Setelah membebaskan Runa, saat Tanya mulai terbang menjauh, satria itu mencoba menyerangnya. Tetapi Rain dan Kanabe menendang kepalanya. Satria bayangan memanggil angin dahsyat dari pedangnya, menghancurkan pohon-pohon di hadapannya. Jadi Rain meminta Kanabe untuk menyerangnya dengan pukulan lain. Sementara dia mengalihkan perhatiannya dengan sebuah mantra. Begitu Kanabe menganggukkan kepalanya, Rain melompat menjauh dari pepohonan dan mulai merapal mantra untuk memanggil pasukan lebah. Saat lebah-lebah itu mengalihkan perhatian sang satria, dia mencoba menebas mereka dengan pedangnya,
memungkinkan Rain untuk merapal mantra lain pada Kanabe, yang memberinya kekuatan bersinar yang misterius. Seketika, dia mulai berlari ke arah satria itu. Dan saat dia melancarkan pukulan fatal ke dadanya, sebuah lubang menganga di jantungnya, membuatnya lenyap seketika. Rain menjelaskan kepada Kanabe bahwa mantranya meningkatkan kekuatannya untuk sementara, membuat serangannya jauh lebih mematikan. Tanya muncul di hadapan mereka, memberitahu mereka bahwa Runa masih hidup. Tetapi dia tidak sadarkan diri. Namun, Runa mulai sadar, bertanya-tanya siapa mereka. Jati Rain mengungkapkan bahwa mereka datang untuk menyelamatkannya karena saudara perempuannya mengkhawatirkannya. Setelah kembali ke pohon ajaib, Runa dan Sora senang bisa bertemu lagi, jadi Runa meminta Rain untuk membuat cerita bersamanya, dan merasakan lemon indahnya di tangannya yang hangat. Karena telah ditinggalkan oleh kaum mereka sendiri, Sora memberitahu Rain bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di hutan. Ketika dia bertanya-tanya kemana mereka bisa pergi, Kanabe meminta mereka untuk bergabung dengan tim mereka. Dan setelah sedikit bujukan, para peri itu setuju untuk mengikuti mereka. Jadi Runa memberitahu Rain bahwa dia tidak sabar untuk merasakan kayu miliknya di dalam nanas miliknya, dan memintanya untuk menjadikan mereka sebagai istri barunya. Jati Rain melakukan sihirnya lagi, menyayat jarinya seperti dalam pernikahan suci lainnya dan membiarkan darah menetes ke tangannya, menciptakan sebuah lingkaran sihir kecil. Saat dia memulai mantra, sebuah segel sihir yang lebih besar muncul di bawah para gadis itu, dan cincin-cincin sihir misterius mulai bergerak di sekitar mereka. Saat mereka menyebutkan nama mereka, lingkaran sihir di tangan Rain terbang ke tangan mereka sendiri, untuk menciptakan ikatan sihir permanen lainnya. Setelah membuka mata, mereka mulai menatap lingkaran sihir itu. Rain mulai merasa pusing akibat mantra tersebut. Tetapi saat dia jatuh, para peri itu segera menangkapnya. Keesokan harinya, Rain tiba di markas pahlawan dan menunjukkan perisai kebenaran kepada mereka, tetapi mereka mengatakan dia berbohong. Bertanya-tanya bagaimana dia menemukannya hanya dalam beberapa hari. Setelah Arios menuduhnya membawa perisai yang salah, Rain menyuruh mereka untuk memeriksanya sendiri. Menggunakan kemampuan penilaiannya, Nina menemukan bahwa itu adalah perisai yang asli. Jadi Arios menjadi cemburu, malu atas kegagalan mereka sendiri dalam menemukannya. Namun, dia membayar Rain karena telah menemukan perisai itu. Tapi saat Rain mulai pergi, Arios memintanya untuk bergabung kembali dengan tim mereka. Dia berkata mereka membutuhkannya di dalam grup, melihat betapa sedikitnya kemajuan yang mereka buat sejak dia pergi. Namun, Rain menyadari mereka adalah para bajingan bodoh, jelek, dan menjijikan yang sama yang memintanya meninggalkan tim. Jadi dia memberitahu mereka bahwa dia menyukai kehidupan barunya. Setelah dia pergi, Arios bertekad untuk menghancurkannya. Kemudian pada hari itu, ketika Nina bertanya pada Rain apakah pahlawan adalah satu-satunya yang bisa melawan Raja Iblis, dia mulai menceritakan kisah pahlawan pertama. Bertahun-tahun yang lalu, setelah Raja Iblis menempatkan seluruh dunia di bawah sihirnya, pahlawan pertama mengunjungi para dewa. Dan setelah menerima darah mereka sebagai hadiah, dia mengalahkannya dan akhirnya membebaskan semua orang. Namun, dia percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Iblis tanpa darah para dewa. Tapi Sora bertanya-tanya mengapa dia tidak menjadi pahlawan di dunia ini. Terutama karena dia sedang memiliki kekuatan unik dari ikatan sihir mereka. Menjadi pahlawan selalu menjadi impian seumur hidup Rain. Namun, dia memberitahu Sora bahwa dia butuh lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Keesokan harinya, saat sarapan, Tanya menyuruh Rain untuk membeli senjata baru. Karena dia kehilangan senjata terakhirnya saat menyelamatkan Kanabe dari harimau pembunuh. Jadi kemudian pada hari itu, mereka datang ke sebuah toko senjata. Runa meminta Rain untuk membeli cambuk, mengatakan dia ingin merasakan cambuknya di buah persiknya, dan mengubah ini menjadi 50 bayangan abu-abu. Tapi dia memutuskan untuk memilih belati saja. Saat dia melihatnya, dia menyadari itu adalah belati lemah yang akan patah dalam pertarungan. Tapi sebelum dia memberitahu Kanabe, seorang pria muda masuk ke toko meminta untuk membeli pedang termahal yang pernah ada. Setelah pemilik toko memberinya pedang emas yang bagus, dia berlatih beberapa tebasan dan pergi untuk melawan monster. Namun, Rain memutuskan untuk bertanya kepada pemilik toko mengapa dia menjual pedang murahan yang akan patah dalam pertempuran kepada pria itu. Pemilik toko itu terkejut. Jadi dia memberitahu Rain bahwa mereka selalu membuang pedangnya setelah menemukan pedang yang jauh lebih berkilau. Sambil menunjukkan beberapa pedang mahakaryanya, dia memberitahu mereka bahwa dia lebih peduli pada pedangnya daripada emas mereka. Tapi bertanya-tanya bagaimana Rain mengetahui pedangnya tidak bagus untuk pertempuran. Rain memberitahunya bahwa dia mencoba menggunakan kemampuan khususnya pada pisau itu dengan cara yang sama seperti yang dia gunakan pada hewan. Dan menyadari itu adalah senjata yang mengerikan. Terkesan dengan kemampuannya yang unik, pria itu memutuskan untuk membuatkannya pedang terkuat yang bisa dia ciptakan. Namun, mereka harus menemukan kristal khusus yang dibutuhkan untuk membuatnya. Karena semua kristalnya telah lenyap secara misterius dari guanya, Rain mengira kristalnya dicuri dan menawarkan diri untuk mencarinya. Tetapi ketika pemilik toko bertanya berapa banyak uang yang dia inginkan sebagai imbalan, Rain mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menginginkan uang. Dia hanya menginginkan pedangnya. Kemudian di Guild Petualang, mereka semua terkejut melihat puluhan petualang melihat papan pekerjaan. Natalie memberitahu mereka bahwa Arios dan parti pahlawan sedang mencari anggota baru untuk ditambahkan ke tim mereka.
untuk membantu mereka dalam melawan Raja Iblis. Saat Tanya dan Kanabe mulai memperhatikan raut sedih di wajah Rain, mereka bertanya-tanya apakah dia masih merasa sakit hati karena pengkhianatan mereka. Tapi dia mulai mengusap kepala mereka, memberitahu mereka bahwa mereka lebih penting baginya daripada parti pahlawan. Setelah Sora dan Luna memperkenalkan diri kepada Natalie, Rain memberitahu Natalie bahwa dia telah ditugaskan pada sebuah misi baru untuk mencari kristal. Di hari yang sama, tim tersebut menuju ke gua bersama-sama, bersemangat karena lokasinya dekat dengan kota. Namun, sebelum berjalan jauh, Luna dan Sora menjadi lelah dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi, Rain memutuskan untuk membiarkan mereka beristirahat di sebuah danau. Beberapa menit kemudian, Rain mendengar teriakan dan mulai berlari ke arah danau. Sesampainya di sana, dia mendapati Konabe hanya digigit oleh seekor ikan. Dan para gadis itu semuanya telanjang bulat sehingga mereka berteriak saat melihatnya. Setelah beberapa jam mereka tiba di gua, Rain melihat seekor burung aneh terbang di langit dan mencoba memberitahu para gadis. Tetapi sebelum sempat mengatakannya, dua orang pria keluar dari gua mencari mereka, berharap untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan di dalam gua. Rain menyuruh Konabe dan Tonya untuk menangkap para pria itu. Tetapi mereka malah membuat keduanya pingsan, namun Sora dan Luna memutuskan untuk menelusuri ingatan mereka. Dan saat melakukannya mereka menemukan bahwa kristal-kristal itu sedang dicuri oleh sekelompok petualang. Jadi Rain memberitahu mereka bahwa mereka akan memasuki tambang itu. Dan ketika dia menyadari burung itu memata-matai mereka dari atas, dia punya dugaan siapa petualang itu. Saat mereka berjalan menyusuri gua, sebuah api besar mulai terbang ke arah mereka hendak membakar semua yang ada di jalurnya. Tetapi Sora dan Luna segera menciptakan lingkaran sihir yang memungkinkan mereka untuk menahan api itu seperti perisai. Para pencuri itu menyiapkan serangan lain. Tetapi Luna dan Sora merapalkan mantra kuat yang mengikat mereka dengan cincin-cincin sihir. Menyebabkan api mereka padam, dua pencuri lainnya menembakkan panah ke arah Tanya tetapi dia melelehkannya dengan apinya seketika. Konabe menendang kepala salah satu pencuri. Sebelum dia bisa menembakkan panah lagi, sementara Tanya menjatuhkan pencuri kedua dengan ekornya. Setelah Konabe mengikat mereka, Rain berhadapan dengan si penjinak binatang buas mengatakan mereka datang untuk menangkapnya. Tetapi si penjinak binatang buas mengeluarkan pisaunya bertekad untuk membunuh semua orang. Saat dia menyerang Rain, Rain menangkis pisaunya dan meninjunya dalam-dalam di perutnya membuat napasnya sesak. Namun, si penjinak binatang buas segera merapalkan mantra memanggil monster peringkat beraksasa yang terbang masuk ke dalam gua. Dia menamai monster itu Bahamut, mengatakan dia menemukannya saat masih muda, dan menjinakkannya untuk melakukan apapun yang dia perintahkan. Saat dia menyuruh Bahamut untuk menghancurkan semua orang, monster itu langsung terbang ke arah tim dengan Rain yang nyaris tidak bisa menghindar. Saat monster itu meninju tanah dan menyebabkan gua mulai runtuh, Bahamut mencoba menyerang Rain lagi. Tetapi dia menghindarinya dalam sepersekian detik. Setelah menghindari serangan lain dari monster itu, sebuah batu mengenai bahu Rain menyebabkannya kehilangan kekuatan. Atas perintah si penjinak binatang buas, Bahamut mencoba menghantam Rain ke tanah. Tetapi Konabe menariknya pergi tepat pada waktunya. Dia memberitahunya semua orang telah diselamatkan dari gua. Dan dia telah kembali untuk melawan monster itu, namun Rain menyuruhnya untuk menangkap si penjinak binatang buas saja. Tetapi saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, si penjinak binatang buas memberitahu mereka bahwa dia akan membunuh mereka berdua. Untuk melindungi rahasianya, pada saat itu Bahamut terbang ke arah Rain dan Konabe, meninju tanah dengan keras. Tetapi mereka melompat menjauh tepat pada waktunya. Namun monster itu terus menyerang Rain tetapi dia terus menghindari pukulan-pukulannya. Saat Rain menembaknya dengan bola api, dia menyadari serangannya tidak mempan. Tetapi saat mereka lengah, Konabe berhasil menangkap si penjinak binatang buas. Saat dia meningkatkan kekuatan mantranya, monster itu menjadi lebih kuat dan mulai menyerang Rain tanpa henti. Namun, Rain memutuskan untuk menguji kemampuan penuhnya. Jadi, saat monster itu menyerangnya sekali lagi, dia merapalkan mantra baru padanya dan mulai mengendalikannya, mengejutkan si penjinak hewan. Ketika si penjinak hewan mencoba mengendalikan monster itu lagi, lingkaran sihir di tangannya lenyap. Tiba-tiba, monster itu menyerbu ke arah tuan sebelumnya, berniat menghancurkan tulangnya hingga menjadi debu. Tetapi Rain melepaskan api besar ke arah monster itu, melenyapkannya seketika. Dia memberitahu si penjinak hewan bahwa monster itu tidak pantas ada di dunia mereka, melihat bagaimana monster itu tidak akan pernah bisa dijinakkan sepenuhnya. Setelah kembali ke toko senjata, Rain menjelaskan kepada pemilik toko bahwa para pencuri mulai mencuri kristalnya karena dia berhenti menjual pedang yang bagus kepada mereka. Karena mereka menganggap itu sebagai cara mereka untuk membalasnya. Jadi, setelah menyadari keputusannya yang buruk untuk menjual pedang bagus hanya kepada segelintir orang, pemilik toko akhirnya memutuskan untuk membuat pedang bagus untuk dibeli semua orang. Dia bertanya-tanya senjata seperti apa yang Rain ingin dia buatkan. Jadi, Rain memberitahunya bahwa dia menginginkan sebuah belati dan sarung tangan baja. Beberapa hari kemudian, Luna dan Sora memutuskan untuk bertanya pada Rain apakah dia mendapatkan kemampuan baru sejak ikatan sihir mereka. Tetapi dia memberitahu mereka bahwa dia tidak mengembangkan kemampuan baru apapun. Ketika mereka mulai merasa sedih, dia mengatakan bahwa dia senang melihat mereka di tempat tidurnya setiap malam dan ingin mereka tinggal bersamanya selamanya.
Sora bertanya-tanya mengapa dia begitu peduli pada mereka. Seolah-olah dia adalah suami mereka. Jadi, dia menceritakan masa lalunya. Ketika dia bergabung dengan parti pahlawan, dia terus-menerus merasa takut. Jadi dia selalu bersembunyi setiap kali mereka bertarung melawan monster. Namun, ketika dia mulai memiliki sedikit keberanian, mereka memutuskan untuk mengusirnya, yang membuatnya sangat kesepian dan bertekad untuk tidak pernah membiarkan teman-temannya merasakan hal yang sama. Saat mereka berjalan untuk makan siang, mereka bertemu dengan seorang pemuda mesum yang sombong, Edge, putra seorang bangsawan, yang menuntut untuk mengetahui nama Runa dan Sora. Mengatakan dia akan membawa mereka pulang dan menjadi tuan baru mereka. Setelah Runa memintanya untuk meninggalkan mereka, Edge menjentikan jarinya, memerintahkan para ksatrianya untuk mengepung mereka. Namun, Rain menjatuhkan mereka ke tanah dengan satu pukulan. Menyadari dia akan kalah, Edge memerintahkan para ksatrianya untuk menawan orang-orang, mengancam akan membantai mereka semua. Sora menawarkan untuk menyelamatkan orang-orang dengan sihirnya. Tetapi Rain takut orang-orang akan lari setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang pri. Jadi dia memutuskan untuk mencoba sihir baru. Dan mulai memanggil api dari segel sihir, melepaskannya ke para satria yang tersisa dan membakar mereka. Ini adalah kemampuan baru yang dia terima dari ikatan dengan para pri. Dan dia baru saja menyadarinya. Dia menodongkan pedang ke wajah Edge, memintanya pergi, jadi Edge pun mulai melarikan diri. Dan dengan kedamaian yang akhirnya pulih, orang-orang mulai berterima kasih padanya, memanggilnya pahlawan mereka. Sore harinya, Rain memberitahu para gadis bahwa Edge dikenal sebagai si mesum bodoh sialan yang menangkap gadis-gadis kecil dan memaksa mereka ke tempat tidurnya. Ketika Tanya bertanya-tanya mengapa dia belum ditangkap, Rain memberitahunya bahwa dia adalah putra bangsawan dan para satria semuanya bekerja untuknya. Jadi Tanya memutuskan untuk menghancurkan istana bangsawan itu dan membebaskan semua gadis kecil yang telah ditangkap. Tetapi Rain berkata mereka tidak bisa menyerang rumah seorang bangsawan. Dia ingin menyelamatkan orang-orang, tetapi takut membahayakan keselamatan Sora dan Runa. Setelah Kenode dan Tanya mengetahui dia mengkhawatirkan mereka, mereka menyuruhnya untuk berhenti bersikap seperti seorang. Dan untuk menghadapi ketakutannya sekali ini, keesokan harinya Rain dan Kenode mengunjungi guild petualang meminta agar Edge ditangkap karena mencoba membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, sekelompok kesatria muncul di belakang mereka mengatakan bahwa Edge adalah orang suci terhebat di dunia dan tidak akan pernah bisa ditangkap. Saat Rain dan Kenode mulai berjalan menyusuri jalan, mereka bertemu dengan seorang wanita muda Stella yang merupakan wakil kapten pasukan. Setelah memperkenalkan diri, dia memberitahu mereka bahwa dia membutuhkan bantuan mereka untuk menangkap Edge karena semua kesatria lain di kota itu korup. Adalah tugasnya untuk menghancurkan mereka semua dan mengembalikan kedamaian ke kota. Namun Rain mulai bertanya-tanya apakah Stella mencoba menjebak mereka ke dalam perangkap. Tetapi Kenode memberitahunya bahwa niatnya adalah untuk membantu rakyatnya. Jadi Rain mulai memikirkan sebuah rencana untuk mengalahkan para kesatria korup. Seiring berjalannya hari, mereka menciptakan sebuah rencana yang hebat, dan akhirnya memancing beberapa kesatria korup ke sebuah gudang yang ditinggalkan. Setelah para kesatria masuk ke dalam, anak panah melesat ke udara memusnahkan mereka di tempat. Sang kapten berteriak agar para kesatria yang tersisa melarikan diri. Tetapi pintunya segera disegel oleh Sora dan Runa dari luar gudang. Lebih banyak anak panah terus melesat yang akhirnya membunuh para kesatria yang tersisa. Saat Stella bertanya-tanya bagaimana Rain menemukan sarung tangan untuk menembakkan panah, dia memberitahunya bahwa itu adalah hadiah dari pemilik toko senjata saat dia meluncurkan satu anak panah terakhir ke arah kapten para kesatria, berharap untuk memusnahkannya. Pada saat itu sang kapten menebaskan pedangnya ke arah anak panah itu dan menangkis serangan itu. Sang kapten menuntut untuk tahu di mana dia berada, jadi Rain dan Stella menunjukkan diri mereka kepadanya. Stella menantang sang kapten untuk bertarung dan melompat ke tanah di depannya. Dia menyuruhnya untuk memohon pengampunannya, tetapi dia menyerbu ke arahnya menebaskan pedangnya dengan serangan bertubi-tubi, tetapi dia menangkis semuanya. Saat pedang sang kapten terlempar ke udara, dia memanfaatkan kelengahannya dan memukulnya dengan pukulan keras ke wajah, membuatnya terlempar ke tanah dan memanggilnya gadis bodoh yang naif. Mereka saling menyerang dan dia menebasnya dengan sekali tebasan pedangnya membuatnya jatuh ke tanah dalam keadaan terluka. Di dalam kastil, sang penguasa Arios muncul di jendela. Edge memberinya sebuah cincin misterius untuk membunuh Rain. Pada malam yang sama, Stella, Kenode, Tonya, dan beberapa kesatria lainnya tiba di kastil menuntut untuk menangkap Edge. Namun para kesatria yang menjaga gerbang tidak mengizinkan mereka masuk dan segera memanggil 100 kesatria lagi untuk mengepung mereka. Setelah pertempuran singkat, gerbang kastil diledakkan hingga terbuka, dan Kenode dan Tonya langsung masuk. Pada saat yang sama, Rain dan para pri memasuki sebuah ruangan di kastil. Setelah menyelinap masuk tanpa diketahui, Runa merapalkan mantra pencarian, berharap untuk menemukan keberadaan gadis-gadis kecil yang ditangkap dan segera memberitahu mereka bahwa ada spesies pamungkas yang kuat yang ditahan di sel terpisah di bawah. Jadi Rain menyuruhnya dan Sora untuk menemukan gadis-gadis yang tersisa sementara dia menyelamatkan gadis budak yang sangat kuat itu. Setelah tiba di ruangan lain, Rain menemukan seorang gadis rubah kecil berekor 3 yang dikurung di dalam sel. Dia adalah spesies pamungkas lainnya, seorang setengah dewa dengan kekuatan magis. Dengan sekali pukulan, Rain menghancurkan kunci sel dan menyembuhkan luka-luka gadis itu, memberitahunya bahwa dia ada di sini untuk menyelamatkannya dan memperkenalkan dirinya.
Dia memperkenalkan dirinya sebagai Nina dan segera berlari ke dalam pelukannya dengan lega. Dia dibawa pergi dari rumahnya beberapa bulan yang lalu oleh Edge setelah dia mengancam akan membunuh keluarganya dan dia memasang kalung yang kuat di lehernya untuk menghentikannya menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Rain memutuskan untuk menghancurkan kalung itu menggunakan mantra. Tetapi mantra itu meledak di tangannya membuatnya berteriak karena terkejut. Namun, dia berhasil menyalurkan kekuatan sihir batinnya dari Kanabe dan Tonya serta para pri. Dengan mantra baru dia akhirnya mengalahkan kalung jahat itu dan membebaskan Nina. Saat dia jatuh karena kelelahan, dia menangkapnya, dan dengan air mata di matanya, dia berjanji untuk tetap berada di sisinya selamanya. Pada saat yang sama, Kanabe dan Tonya terus menghancurkan para satria kastil di luar. Ketika pemimpin para satria memutuskan untuk menggunakan gadis-gadis yang diculik sebagai sandera, hujan api tiba-tiba melesat di udara dan membakar mereka. Seketika itu juga, Sora dan Runa muncul di belakang Kanabe dan Tonya. Setelah meluncurkan api tersebut dan memberitahu mereka bahwa semua gadis yang diculik telah dibebaskan. Di dalam kastil, saat Rain bergegas keluar, dia tiba-tiba bertemu dengan para gadis itu. Saat mereka menatap Nina, Rain memutuskan untuk memperkenalkan mereka satu sama lain. Tetapi para gadis itu mulai menggodanya, mengatakan bahwa dia ingin menikahi sebanyak mungkin spesies terkuat yang bisa dia temukan. Stella memberitahu Rain bahwa mereka harus menemukan Edge sebelum dia kabur dari kota, tetapi tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, ayah Edge berlari ke arah mereka sambil membawa peti penuh emas. Ketika dia berkata tidak akan menyerah kepada mereka, Rain menembakkan tali ke arahnya, mengikatnya dan menariknya menuruni tangga. Edge tiba-tiba bergegas keluar, mengatakan akan membunuh Rain. Saat dia mengarahkan cincinnya ke arah Rain, asap misterius keluar dari cincin itu, berubah menjadi malaikat maut sialan. Sebelum Rain bisa menghindari serangan itu, malaikat maut itu menusukkan sabitnya ke jantung Rain, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Saat para gadis itu bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, Runa memutuskan untuk merapalkan mantra gelap pada Rain. Tetapi dia tidak terluka, jadi dia memberitahu Rain bahwa dia menerima kemampuan unik lain dari ikatan sihir mereka, yang memberinya perlindungan dari mantra jahat. Edge bingung melihat Rain masih hidup, dan mulai merencanakan siasat lain. Namun, asap misterius itu keluar lagi dari cincinnya dan mulai melahapnya. Rain memutuskan untuk menyelamatkannya dan segera melepaskan bola api raksasa ke arah asap itu, menyebabkan kastil itu meledak. Namun, asap itu mulai menyemburkan debu aneh, dan iblis besar merobek jalan keluar dari asap tebal itu. Berterima kasih kepada Rain karena telah membebaskannya dari penjaranya. Dia berkata bahwa dialah yang menghancurkan desa Rain bertahun-tahun yang lalu dan telah kembali untuk menghancurkan seluruh dunia, jadi dia segera terbang pergi, berniat menghancurkan kota. Bertekad untuk menyelamatkan orang-orang, Rain tiba di kota bersama Kanabe, Tonya, Sora, dan Runa. Setelah Rain memberitahu iblis itu bahwa dia datang untuk membunuhnya, Kanabe dengan cepat menyerangnya, dan terbang ke dinding untuk memukulnya dari belakang. Lalu Tonya memukulnya mundur dengan ekornya, memungkinkan Rain untuk mengikatnya dengan tali. Namun, iblis itu dengan mudah memutuskan talinya, tidak terluka oleh serangan mereka. Sora dan Runa segera melancarkan serangan mereka sendiri, saat mereka memanggil lingkaran sihir di atas iblis itu, menghantamnya dengan cahaya yang kuat. Saat tim sedang menunggu untuk melihat apakah Raja Iblis itu mati, dia dengan santai berjalan keluar dari kehancuran. Berniat untuk mengalihkan perhatian mereka, iblis itu memanggil monster dari bawah tanah, memerintahkan mereka untuk menyerang tim. Namun, tim menghancurkan mereka semua dalam sekejap, berharap bisa melanjutkan serangan mereka padanya. Saat mereka merayakan kemenangan kecil mereka, iblis itu memanggil lebih banyak monster dari dalam tanah, memerintahkan mereka untuk menyerang tim lagi. Kanabe mulai berlari ke arah para monster, bertekad untuk mengalahkan mereka seperti monster sebelumnya. Tapi tiba-tiba iblis itu menembaknya dengan ledakan yang kuat, membuatnya jatuh terhempas ke tanah. Tanya melepaskan api besar ke arah iblis itu. Tapi iblis itu melancarkan ledakan lain miliknya, mengalahkannya dan membuatnya berteriak kesakitan. Setelah Rain menyembuhkan Kanabe, dia bergegas membantu Tanya. Tapi Tanya langsung bangkit dari tanah, memberitahunya bahwa dia tidak terluka. Iblis itu melepaskan ledakan besar ke langit yang jatuh ke kota dan mulai membakar rumah-rumah. Tapi Rain bertekad untuk mengalahkannya dan dengan cepat meluncurkan banyak api ke arahnya. Namun, tidak ada satupun yang berhasil mengenainya. Jadi Runa dan Sora tiba-tiba meluncurkan panah cahaya dari langit, menusuk iblis itu di tempat. Rain memutuskan untuk memanfaatkan serangan itu. Jadi dia mulai merapalkan mantra sementara pada Kanabe dan Tanya, memberikan kemampuan yang luar biasa kuat kepada mereka. Mereka terbang ke arah iblis itu, menghantamnya dengan pukulan bertubi-tubi saat Runa dan Sora memanggil cahaya kuat untuk meluncurkan iblis itu ke langit. Kanabe menyerangnya dengan pukulan dahsyat, membuatnya jatuh terhempas ke tanah. Namun, iblis itu tetap berdiri, mengatakan kepada mereka bahwa dia terkesan dengan serangan mereka. Saat dia menjentikkan jarinya, ribuan monster naga muncul di depan mata mereka, dan iblis itu mulai terbang ke langit, siap untuk menghancurkan seluruh kota dengan ledakan dahsyat lainnya. Tim menyadari ledakan itu akan sangat kuat, jadi Tanya mencoba meluncurkan api lain ke arah iblis itu. Tapi apinya nyaris tidak mencapainya.
Saat Rain bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghancurkan para monster dan menyelamatkan orang-orang di kota mereka, Sora dan Runa memberitahunya bahwa mereka akan menteleportasi semua orang keluar kota. Saat Kanabe dan Tanya terus menghancurkan para monster, lebih banyak monster terus menyerang mereka. Namun, beberapa petualang memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran dan mulai membantai para monster, memungkinkan Rain, Kanabe, dan Tanya untuk berlari ke arah iblis itu. Rain mencoba menembakkan panah ke arahnya, tapi dia mendapati bahwa iblis itu dikelilingi oleh terlalu banyak monster. Saat mereka memikirkan cara untuk menteleportasinya lebih dekat, Nina tiba-tiba berlari ke arah Rain, mengatakan dia ingin membantunya melawan iblis itu. Karena Nina memiliki kemampuan untuk menciptakan teleportasi instan, Rain berpikir dia akan sangat membantu, dan mulai berlari bersamanya. Iblis itu memutuskan untuk menyerang Rain dengan ledakan yang kuat, tapi Rain menembakkan tali ke atap dan melompat ke atasnya, melanjutkan larinya dan nyaris menghindari serangan iblis lainnya. Iblis itu meluncurkan ledakan dahsyat ke arah Rain, berniat untuk menghancurkannya saat itu juga. Tapi Nina menteleportasi mereka lebih dekat ke iblis, memungkinkan Rain untuk merapalkan mantra sementara pada dirinya sendiri dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Dia segera terbang ke arah iblis itu dan mulai merapalkan mantra kuat yang mengikatnya dengan cincin sihir. Tiba-tiba, energi gelap yang aneh mulai menguasai Rain, menyebabkannya berteriak kesakitan. Namun, suara semua rekannya melintas di kepalanya, dan dia mulai perlahan-lahan mendominasi energi gelap itu, memaksa semua monster itu untuk mulai mematuhinya. Terkejut dengan hasil ini, iblis itu bertanya-tanya bagaimana Rain bisa mengendalikan monsternya sendiri. Jadi Rain memberitahunya bahwa dia adalah penjinak monster terkuat di dunia, dan mengangkat tangannya ke langit untuk mengendalikan sisa monster lainnya. Tiba-tiba, iblis itu berhasil melepaskan diri dari cincin sihir, bergegas menuju Rain untuk menghabisinya, tapi Rain memerintahkan para monster untuk menyerangnya. Saat mereka melahap iblis itu, mereka meledak dalam seberkas cahaya yang kuat, dengan hanya sepotong bagian iblis yang tersisa. Dia bertanya siapa Rain saat dia mulai menghilang. Tapi Rain memberitahunya bahwa dia tidak akan memberitahukan namanya. Karena kelelahan, Nina kehilangan kekuatannya dan mulai jatuh ke tanah bersama Rain. Tapi Tanya berhasil menangkap mereka di udara, menyelamatkan keduanya. Beberapa hari kemudian, Rain memutuskan untuk menambah satu istri lagi ke dalam kelompoknya, jadi dia melukai jarinya dan meneteskan setetes darahnya di tangannya. Setelah lingkaran sihir kecil muncul di tangannya, dia memulai mantra lain untuk pernikahan sialan keempatnya. Begitu Nina menyebutkan namanya, lingkaran sihir di tangannya terbang ke tangan Nina dalam sebuah pernikahan magis lainnya. Keesokan harinya, Rain bertemu Stella di Guild Petualang. Dia memberitahunya bahwa dia datang untuk meminta bantuan beberapa petualang untuk membantu berpatroli di kota, dan dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kota mereka, dan berkata bahwa dia adalah suami terbaik untuk semua istrinya. Beberapa menit kemudian, Natalie memberitahu Rain bahwa dia telah dipromosikan menjadi petualang peringkat C. Rain mengira itu adalah sebuah kesalahan, karena seharusnya dia naik ke peringkat D. Tapi Natalie memberitahunya bahwa dia menerima 2 kali promosi. Setelah dia melihat Nina, Rain memutuskan untuk memperkenalkan mereka satu sama lain, menyebut Nina sebagai istri terbarunya, dan berkata kamarnya tidak lagi cukup besar untuk semua orang, jadi dia ingin kamar lain untuk dirinya sendiri. Namun, Natalie menyarankan agar mereka membeli rumah sendiri saja, di mana mereka bisa hidup sebagai satu keluarga besar yang bahagia. Setelah para gadis itu berkata, mereka ingin memperebutkan tempat mereka di dapurnya, Rain memutuskan untuk membeli rumah. Pada hari yang sama, mereka mengunjungi beberapa rumah yang menjijikan, berharap menemukan rumah impian mereka. Tetapi ketika mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka akan pernah menemukan tempat yang mereka sukai, mereka akhirnya menemukan rumah yang sempurna. Tanya bertanya-tanya mengapa Natalie tidak menunjukkan rumah ini pada awalnya. Jadi dia memberitahu mereka bahwa rumah itu berhantu. Konabe takut pada hantu, dan mulai gemetar membayangkan pindah ke sana, jadi Rain memutuskan untuk menemukan hantu yang bersembunyi di dalam rumah. Sesampainya di dalam, mereka melihat perabotan bergerak, dan mereka mendengar suara yang menyuruh mereka segera pergi. Tetapi mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan menyaksikan hantu keluar dari tanah, berubah menjadi seorang gadis cantik. Sora dan Runa memutuskan untuk menggunakan mantra penyucian pada hantu itu. Tetapi hantu itu hanya lenyap dan muncul kembali di langit-langit di depan mata mereka. Sora memberitahu mereka bahwa gadis itu bukanlah makhluk jahat, melainkan makhluk mistis lain yang sedang berteleportasi di sekitar ruangan. Runa berkata dia akan menghancurkan hantu itu dengan mantra unik yang akan menghancurkan seluruh rumah bersamanya. Jadi gadis hantu itu mulai berteriak agar mereka meninggalkan rumahnya. Setelah menyadari Konabe adalah satu-satunya yang takut hantu, gadis hantu itu mengejarnya ke sudut ruangan, menyuruhnya segera meninggalkan rumah. Tetapi Konabe menyadari hantu itu tidak punya kekuatan dan mencakarnya dengan cakarnya, mengejarnya di sepanjang ruangan. Gadis hantu itu mencoba menghilang ke dalam dinding, tetapi Sora dan Runa menghentikannya dengan mantra mereka. Saat Rain mencoba memintanya untuk menjadi istri sialan keenamnya, gadis hantu itu tiba-tiba terbang ke arahnya, berniat untuk merasukinya. Tapi dia menghentikannya di udara dengan kemampuan uniknya. Setelah mengetahui dia adalah arwah gentayangan, Rain mencoba merayunya dengan rayuan mautnya, sehingga dia setuju untuk menjadi bagian dari ceritanya. Gadis hantu itu memperkenalkan dirinya sebagai Tina.
dan memberitahu mereka bahwa dia berinkarnasi di rumah ini setelah mati di tangan bos yang psikopat. Dengan harapan Rain untuk menambah lebih banyak istri, dia memintanya untuk menikahinya selamanya. Tapi dia mengira Rain hanya tertarik untuk menjadikannya bagian dari rencananya saja. Jadi Tanya memberitahunya bahwa Rain adalah suami terhebat di dunia, yang membuatnya akhirnya menerima untuk menjadi istri ke-6. Malamnya, saat sedang makan malam, Rain menyadari betapa beruntungnya dia memiliki begitu banyak istri di sekelilingnya dan berharap bisa terus hidup seperti ini selamanya. Kobarkan semangatmu, lampaui batasmu, dan tonton video berikutnya.